Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab bersama saya Billy Elia yang akan menemani Bapak Ibu Saudara selama kurang lebih 10-15 menit ke depan. Dan setelah sekian lama program ini vakum, puji Tuhan hari ini kita bisa tayang kembali dengan mengusung format baru, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada melalui platform YouTube, kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, perikop demi perikop yang akan kita mulai dari perjanjian baru. Dan di kesempatan kali ini kita akan sama-sama membaca satu perikop yang terambil dari Injil Matius. Tepatnya Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17 dengan judul Silsilah Yesus Kristus. Mari kita membaca ayat firman Tuhan ini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Sesudah pembuangan di Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari nas pembacaan kita tadi, satu perikop sudah kita selesaikan dari Injil Matius ya. Apa yang saudara dapatkan? Saya mau mengajak saudara untuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami baru saja sudah membaca nas firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius mengenai silsilah Yesus Kristus. Berikan kami hikmat Tuhan agar kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyatakan hikmat dan rema kepada masing-masing setiap kami agar kami beroleh pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara adalah orang yang mungkin pertama kali membaca kitab suci, dan ketika saudara membaca tentang silsilah demi silsilah ini, saudara mungkin akan bingung. Ini apa sih? Ini memperanakan ini memperanakan itu. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita lewat Ia menyingkapkan mengenai silsilah dari Yesus Kristus? Bagi saya pribadi, ada rema tersendiri di mana saat ini saya mau bagikan bagi saudara. Dan kalau saudara memiliki rema yang berbeda daripada saya, atau saudara mendapatkan hikmat dan pengertian yang berbeda daripada saya, mari bagikan kepada kami dengan cara menuliskan di kolom komentar, supaya kita bisa mendapatkan hikmat yang lengkap, pewahyuan yang lengkap daripada Tuhan, dan supaya kita bisa saling membangun satu dengan yang lain, saudara ya. Nah, bagi saya pribadi, Tuhan ingin menunjukkan kepada saya bahwa ketika ayat ini menjelaskan mengenai silsilah dari Yesus Kristus, saya mendapati bahwa nama-nama yang disebut ini adalah nama-nama orang-orang yang ada di dalam sejarah umat Tuhan.
Mulai dari Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Saudara tentu tahu nama-nama itu ya. Ishak memperanakan Yakub. Dan seterusnya. Juga disebutkan beberapa nama raja dari Raja Daud. Kemudian Raja Daud melahirkan Salomo dari istri Uria. Supaya di situ semua sejarah itu tercatat bagaimana Tuhan menyertai keturunan demi keturunan sampai akhirnya ia menggenapi janjinya. Baik kepada Abraham, di mana ia berkata keturunanmu akan banyak seperti pasir di pantai dan juga seperti bintang di langit. Itu digenapi. Keturunan dari Abraham itu terpecah dan memencar kemana-mana, saudaraku. Menjadi banyak suku-suku bangsa dan bahasa. Demikian juga Tuhan menggenapi maksud dan rencananya melalui Raja Daud. Bahwa Tuhan berkata, dari keturunan Raja Daudlah yang akan muncul yang namanya Mesias. Saya mau menggarisbawahi terlebih dahulu, saudara ya, bahwa dari Abraham itu memperanakan Ishak. Kemudian Ishak itu kan punya dua anak ya, Esau dan Yakub. Ya. Tapi Tuhan berkenan kepada Yakub. Yakub itu memiliki 12 anak. Mulai dari Ruben sampai dengan yang terakhir Benyamin ya. Tapi yang perlu saudara ketahui, Israel itu adalah nama lain dari Yakub. Yakub itu disebut atau dipanggil Israel, yang artinya pangeran Allah. Pangeran Tuhan. Ketika ia bergumul dengan Tuhan, bergulat untuk mendapatkan berkat oleh Tuhan. Ketika Esau menjual berkat itu dengan cuma-cuma hanya demi semangkuk kacang merah, Yakub berjuang mati-matian untuk mendapatkan berkat itu sampai bergumul dengan Tuhan. Dan ketika kakinya pincang karena tinju gitu ya. Tapi kita nggak akan membahas itu dulu ya. Kita akan membahas bahwa Yakub itu adalah Israel itu sendiri. Jadi orang Israel itu adalah orang-orang keturunan dari 12 suku itu. Termasuk di dalamnya Yehuda. Jangan salah paham bahwa Yehuda itu Yahudi. Keturunan Yahudi itu cuma dari Yehuda. Enggak. Keturunan Yahudi itu ya semua dari keturunan Yakub. Israel, saudara. Jadi tidak ada nabi, yang saya mau garis bawah sini, tidak ada nabi yang muncul dari bangsa lain. Kecuali hanya dari suku Israel. Dari keturunan Yakub, nabi itu akan lahir. Dan secara spesifik Tuhan berkata dan menjanjikan itu kepada Raja Daud bahwa dari keturunanmu akan lahir yang dijanjikan. Tunas Daud akan lahir Mesias, seorang raja yang tahtanya kekal selama-lamanya. Itu digenapinya. Ketika kita turun sampai di pembuangan pun Tuhan tetap menyertai. Dari masa bahagia, pergumulan, pembuangan, sampai akhirnya di masa lahirlah Yesus Kristus melalui darah Maria. Itu adalah keturunan dari Raja Daud ya, yakni Yusuf, suaminya Maria itu. Yang kedua yang saya dapatkan di sini, saudaraku, hikmat Tuhan di sini ialah bahwa Tuhan itu memberkati dan menyertai keturunan orang benar. Orang-orang yang setia, yang bergaul karib dengan Tuhan, dan Tuhan berkenan atas hidup kita. Maka Tuhan akan tidak hanya menyertai kita, saudara, tetapi juga menyertai anak cucu keturunan orang benar. Asalkan ini ya, kita juga sebagai orang percaya mendidik anak-anak kita untuk takut dan setia di dalam mengikuti Tuhan. Ya. Saya pribadi tidak pernah ingin kalau anak keturunan saya akhirnya suatu saat nanti menjual imannya, tidak lagi mengikuti Yesus demi karena cinta kepada pasangan, demi karena harta dan jabatan. Saya tidak mau. Saya mau mendidik anak saya hidup mati kaya miskin, kalian harus tetap setia menjadi pengikut Kristus. Karena saya percaya keturunan orang benar tidak hanya diberkati, tetapi juga disertai sampai kapan. Kadang-kala saya was-was, karena saya sendiri memiliki seorang anak. Saya berpikir bagaimana kalau saya nantinya tidak ada lagi, saya meninggal dunia.
Saya tidak bisa menemani dan mendampingi ia sampai besar. Lalu saya mendapatkan hikmat dan ketenangan daripada Tuhan. Salah satunya lewat renungan kita malam ini. Bahwa Tuhan menyertai setiap keturunan orang benar, orang percaya yang menaruh harapan kepada Tuhan. Tidak usah khawatir. Memang zaman ini adalah zaman yang berat. Kemajuan zaman luar biasa. Kebejatan terjadi di mana-mana. Tapi siapa bilang zaman sekarang lebih sulit daripada zaman dulu? Saya juga berpikir kalau seandainya saya hidup di zaman kira-kira di abad awal-awal pertengahan gitu, abad pertengahan gitu ya. Di mana teknologi masih belum berkembang sepesat sekarang, juga penemuan obat-obat tidak selengkap sekarang. Kalau saya sakit, wah, mumet saya nyari obatnya, saudara ya. Sekarang, kalau saudara sakit, saudara tinggal cari di Google dan saudara bisa pergi ke apotik. Semudah itu. Coba kalau saudara hidup di masa-masa yang lalu, di mana masih belum ketemu obat A, obat B, obat C. Waduh, rumit saudara ya. Dan kalau saudara berpikir kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi anak cucu kita ke depan, memang semakin berat. Tetapi yakinlah, kalau Tuhan menyertai keturunan orang benar, seperti yang tertulis di dalam kitab suci kita, maka ia pun pasti akan menyertai keturunan dan anak cucu kita. Jadi kita berserah hanya kepada Tuhan, kita mendidik anak kita untuk tekun membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah saudara, jangan pernah bilang bahwa orang yang suka ibadah, orang yang suka berdoa, orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu saudara katakan bahwa orang itu orang Kristen radikal. Wah, orang Kristen fanatik. Tidak saudaraku, membaca, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, itu bukan tanda-tanda orang Kristen radikal. Itu justru adalah tanda basic orang percaya seperti itu. Kalau saudara dikatakan orang Kristen, maka sudah seharusnya saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Sebagaimana di dalam perjanjian lama katakan, apa yang menjadi nasihat dari Musa kepada Yosua, janganlah engkau lupa untuk merenungkan dan memperkatakan kitab Taurat, artinya kitab suci itu siang dan malam. Supaya kamu apa? Supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dan seturut dengan yang tertulis di dalamnya. Supaya hatimu tidak serong mengikuti ilah-ilah lain. Supaya engkau terdidik di dalam kebenaran. Jangan menjadi orang percaya yang jadi batu sandungan, saudaraku. Karena saya banyak menemukan seperti itu. Orang percaya yang kemudian mereka mengalami kelimpahan, tetapi di dalam kelimpahan itu mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Banyak kali hidup mereka dengan orang dunia itu sama. Sama-sama suka mabuk. Sama-sama suka berjudi. Sama-sama suka berzinah. Dan tidak ada rasa takut akan Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya saya mau juga saudara merenungkan bahwa kitab suci juga di dalam perjanjian baru dikatakan berisi banyak ajaran dan didikan untuk memperlengkapi kita dengan setiap perbuatan-perbuatan baik. Menjadi pribadi-pribadi yang tidak merugikan orang lain lah minimal. Apalagi kalau kita bisa menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, hanya sampai di sini saja saya akan membagikan renungan kita yang pertama kali dari episode seri pendalaman Alkitab yang sudah kita baca barusan dari Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Sampai bertemu lagi di episode atau di seri yang berikutnya dan mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman di kesempatan malam hari ini. Kami percaya Tuhan pasti memperlengkapi kami dengan hikmat dan pengertian supaya kami bisa bertumbuh dengan benar ke segala arah menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Didik kami, ajar kami, proses kami Tuhan dengan apa yang kami mengerti supaya kami bisa mempraktikkan dan menguatkan tulang-tulang dan otot-otot iman kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami oleh karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai ketemu lagi di next video kita di dalam seri pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara dan Shalom.